Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Lebih dari 300 calon haji kloter 1 embarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di asrama haji. Mereka akan bertolak ke Tanah Suci via Bandara Soekarno-Hatta malam nanti. Jemaah haji kloter 1 asal Jakarta Utara tiba di asrama haji Pondok Gede sejak pagi. Jemaah haji kloter 1 berjumlah 393 orang, terdiri dari 171 pria dan 222 wanita. Mereka mengantre di aula kedatangan untuk mengurus persiapan jelang keberangkatan esok hari. Beragam layanan disediakan Kementerian Agama dengan sistem one-stop service, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang identitas, hingga biaya hidup atau living cost. Jemaah haji kloter 1 menurut rencana akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti, dan keberangkatan jemaah haji akan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sampainya di bandara, jemaah haji akan mengurus imigrasi terlebih dahulu. Jumlah jamaah yang akan di kloter 1 itu 393 orang. Terdiri dari 171 pria, 222 wanita. Jadi lebih banyak yang wanitanya. Kemudian kita akan disertai oleh petugas kloter sebanyak 4 orang plus dari TPHD juga, ya. Jadi petugas haji daerah. Jadi jumlah petugasnya tadi ada 7 orang. Insya Allah jamaah yang berangkat ini, jamaah lansianya tercatat ada 62 orang. Kemudian ada usia tertua 85 tahun dan yang paling muda ada 18 tahun. Jadi sekarang mereka masuk, lalu kemudian istirahat sejenak di asrama. Nanti sore disiapkan untuk berangkat menuju ke Soekarno-Hatta. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Andika Pratama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Renata, untuk saat ini seperti apa persiapan 2 kloter yang telah berada untuk jelang keberangkatan menuju Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta? Ya, Juno dan juga saudara, kalau yang bisa kami jelaskan memang sejak pagi kami pantau ini alur untuk kedatangan para calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede, khususnya untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede begitu ya. Memang mereka datang dari pagi begitu sekitar pukul 6, kemudian untuk kloter 1 tadi ada sebanyak 393 jemaah haji. Mereka tiba dan langsung mengantre duduk untuk melakukan berbagai persiapan di layanan one stop service yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama. Dan kalau yang kami pantau dalam pelayanan one stop service ini juga menghadirkan berbagai pelayanan yang bisa dilakukan langsung di satu tempat saja. Jadi ini memudahkan para calon jemaah haji, khususnya untuk mereka yang lansia begitu. Nah, pelayanannya apa saja, Juno dan juga saudara? Yang pertama tentu adalah pemeriksaan kesehatan para jemaah, kemudian penyerahan surat panggilan masuk asrama, bukti lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji, kemudian penyerahan kartu makan, pembagian kamar jemaah, gelang identitas, paspor dan visa boarding pass, dan juga pembagian biaya hidup atau living cost selama berada di Tanah Suci. Setelah itu mereka juga bisa langsung beristirahat ke kamar masing-masing. Nah, selain itu juga yang menjadi baru atau berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk barang-barang bagasi dari para calon jemaah haji ini bisa ditinggalkan di area luar aula kedatangan tempat mereka berkumpul untuk mengantre dan mengurus berkas. Nantinya barang-barang tersebut akan dibawa oleh petugas untuk langsung diantarkan ke kamar masing-masing. Selain itu juga disediakan jalur fast track bagi para lansia, baik pria maupun wanita, karena kita tahu memang untuk jumlah lansianya ini cukup banyak. Jadi para lansia ini juga diberikan kemudahan untuk mengurus berkas-berkas mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sejauh ini Juno dan juga saudara sudah ada 2 kloter untuk jemaah haji yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede. Kalau yang kami catat di sini untuk kloter 1 ada 393 jemaah haji, kemudian kloter 2 ada 442 jemaah haji. Untuk keberangkatannya ini masing-masing akan dilakukan esok hari. Kalau kloter 1 ini di pukul 12:44 ini hari besok, kemudian untuk kloter 2 di pukul 10
pagi. Dan kita masih menantikan kedatangan dari kloter 3, rencananya akan tiba di asrama haji sekitar pukul 1 siang dengan total sebanyak 393 jemaah haji yang juga akan menguruskan berkas dan juga akan tinggal beristirahat sejenak di asrama haji sebelum berangkat ke Tanah Suci esok hari. Juno. Ya Renata, untuk saat ini seperti apa fasilitas di asrama haji Pondok Gede dan juga apa saja penanganan khusus bagi calon jemaah haji lansia di sana? Iya Juno, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi memang untuk tahun ini dari Kementerian Agama sudah memberikan serangkaian layanan yang memberikan kemudahan dan juga efisien khususnya untuk para lansia. Jadi di dalam aula kedatangan itu sudah disiapkan sejumlah petugas untuk melayani perlengkapan ataupun persiapan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Misalnya tadi yang saya sudah jelaskan ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan untuk para calon jemaah haji yang memang sudah usia senja atau sudah lanjut usia ini diberikan kesempatan untuk melaju di jalur fast track sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat. Kemudian juga di sini ada kamar yang juga disediakan tentu untuk para calon jemaah haji untuk beristirahat sejenak sebelum berangkat ke Tanah Suci esok hari, dan juga diberikan buku doa manasik begitu ya untuk memperkaya persiapan-persiapan mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain itu juga yang kalau kami pantau memang yang menjadi spesial ataupun berbeda dengan tahun sebelumnya, memang kalau misalnya tahun-tahun yang lalu mungkin para calon jemaah haji ini membawa barang sendiri ke kamar mereka, untuk tahun ini mereka dipersilakan untuk menaruh barang bawaan mereka atau bagasi mereka di bagian luar dari aula kedatangan. Jadi para petugas nantinya akan membawakan barang-barang tersebut ke kamar para calon jemaah haji. Jadi tentunya ini akan sangat memudahkan mereka. Dan untuk jadwal keberangkatan sendiri, kalau yang kami catat per hari ini memang sudah ada 3 kloter, nanti sementara baru ada 2 kloter selanjutnya kloter 3 baru akan datang pada pukul 13. Tapi untuk keseluruhan memang 3 kloter ini dijadwalkan berangkat esok hari. Misalnya kloter 1 ini akan berangkat pada pukul 00:44 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian juga untuk kloter 2 ini juga berangkat esok hari pada pukul 10 pagi. Dan kloter 3 ini akan berangkat pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Masih kita pantau bagaimana proses persiapan dari masing-masing calon jemaah haji. Sampai saat ini memang dijadwalkan nantinya akan ada Menteri Agama Nasaruddin Umar yang kemudian hadir untuk memberangkatkan begitu ya para calon jemaah haji ini dari asrama haji Pondok Gede menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kembali kepada Anda, Juno. Baik, hingga saat ini ada 835 calon jemaah haji yang sudah berada di asrama haji Pondok Gede dan akan berangkat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti menuju Soekarno-Hatta dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan Andika Pratama dari asrama haji Pondok Gede.